Mungkin Pak saat merawat atau menjaga rumah ini ada kendala mistis atau sebagainya gitu. Pengalaman mistis. Saat menjaga. Ya, kalau kami ada pernah sekali mengalami semacam antara nyata dengan tidak nyata. Halo friends. Halo. Kali ini kami Halo Bandung, Surakarta, Jakarta. Palembang. Oke. Kali ini kami sedang Berada di rumah 100 tiang Pangeran Di- apa nih? di ini tadi. Pangeran Di mana Rejet tadi, Man? yang letaknya di Mana? Desa Sugiwaras, Sugiwaras, Kecamatan Teluk Gelam. Teluk Gelam. Ini 100 tiang. Ya, depan boy banyak tiangnya. Ya sudah. Depannya Bella 2, 4, 6, 8, 10. Ya sudah. Apa? Kami masuk dulu. Jangan Dan- lupa like, comment, and subscribe dan Dadah. Oke guys, kami sedang berada di Di teras Teras rumahnya. di atas rumahnya, baru naik. Kita lihat baru saja di atasnya guys, sudah bagus guys. View-nya seperti rumah lama, betul aja? Iya, ya. Betul nggak? Dan dari atas ini juga sudah terlihat tiangnya banyak sekali, guys. Kita lihat sendiri, seperti ada merah-merahnya itulah Ya, ada iya. merah. Ya ini atapnya, atap. Biar agak keren nih. Ini juga ada ukiran-ukirannya, gila. Palembang banget. Dan kita akan masuk ke dalam, guys. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Jadi guys, kami sedang berada di dalam rumah 100 tiang. Wow, lihat ukirannya guys. Keren sekali, guys. Lihat sendiri. Ini ukirannya berbeda dari ukiran yang dibuat oleh orang sekarang. Mana? Ini lampu nih. Ya emang lampu ini. Terus lihat ukiran di belakang itu. Oke, guys, di rumah ini Jadi guys, rumah ini bukan kabarnya lagi, memang faktanya telah Sudah. berdiri dari 1811. ya Kalau sekitar dihitung 2 abad itu, lebih. Sudah 206 tahun. 6 tahun. Wow. Dan juga kita bisa lihat sendiri lukisannya, atau bukan lukisan sih, apa namanya ini? Ini apa? Ukiran. Terbuat dari emas yang dilebur. Emas asli. Dan rumah ini juga masih berdiri kokoh, guys. Belum ada yang agak penyet-penyet gitu. Dan rumah ini dibangun oleh Pangeran Rejet. Z. Rejet.
Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang sedang bersama dengan Bapak Edi Johan. Bapak Edi Johan ini merupakan keturunan keempat dari Pangeran Rejet Wiralaksana. Pak, boleh diceritakan sedikit tentang sejarah pembangunan rumah ini dan Sejarah rumah Limas Iya. ini. Baiklah. Sejarah berdirinya rumah Limas 100 tiang ini itu diawali dari kesepakatan antara Pangeran Rejet Wiralaksana, kepala suku Marga Pegagan Ulu Suku 1 yang berpusat di Desa Sugiwaras sekarang ini Kecamatan Teluk Belam, dengan Pangeran Ismail dari suku Kayu Agung yang sekarang ini posisi letaknya di Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kota Kayu Agung, di mana antara kedua pangeran ini sepakat untuk menjodohkan anaknya. Jadi Pangeran Rejet Wiralaksana mempunyai seorang putra bernama Malian, dan Malian ini seterusnya menjadi Depati, dan Pangeran Ismail dari Marga Kayu Agung itu mempunyai seorang putri bernama Siti Asia. Nah, kedua putra dan putri ini mau mereka jodohkan, tapi sebelumnya Pangeran Ismail mempunyai permintaan kepada Pangeran Rejet Wiralaksana, yang mana permintaan itu Pangeran Ismail bersedia menjodohkan anaknya dengan anak daripada Pangeran Rejet Wiralaksana dengan satu syarat, anaknya atau putrinya tersebut ditempatkan di rumah Limas yang lengkap baik interior maupun eksteriornya, sehingga singkat cerita Pangeran Rejet Wiralaksana menyetujui, dan akhirnya singkat cerita didirikanlah rumah Limas 100 tiang. Jadi awal sejarahnya pembangunan rumah ini dari perjodohan, Pak ya? Ya. Ini rumah ini kan sudah lama dibangun. Nah, kalau boleh tahu siapa pendirinya dan pada tahun berapa rumah Limas ini didirikan? Rumah Limas 100 tiang ini didirikan oleh Pangeran Rejet Wiralaksana tersebut memenuhi permintaan Pangeran Ismail tadi, dan didirikan selesainya itu tahun 1811. Cukup Jadi lama. sekarang ini berusia kurang lebih 206 tahun, dan alhamdulillah sampai saat ini baik keluarga, masyarakat umum, khususnya Kabupaten Oki bahkan Sumatera Selatan masih bisa menikmati khasanah daripada seni yang ada di rumah. Apakah rumah ini ukirannya ada yang dirubah atau memang dari dulunya tetap Masih seperti ini tetap sampai seperti sekarang, ini, Pak? Ya, rumah Limas 100 tiang ini sampai saat ini alhamdulillah masih terjaga dengan baik dan dapat kita rawat. Di sana sini barangkali ada kerusakan, namun tidak begitu berarti, dan sampai saat ini bentuk dari awal belum ada yang kita ganti, belum ada yang direnovasi. Hanya beberapa tahun yang lalu itu kita ganti gentengnya. Namun yang di dalam maupun tiang-tiangnya yang menjadi maskot kita, rumah Limas 100 tiang masih utuh dari tahun 1811 tersebut. Berarti rumah ini tidak ada yang dirubah-rubah. Kalau boleh tahu Pak, kalau sebelum Bapak siapa yang merawat rumah ini sebelum Bapak? Ya, jadi rumah ini dibangun oleh Pangeran Rejet Wiralaksana, kemudian diteruskan oleh anaknya Malian, dan Malian juga sempat menjadi Depati memimpin marga ini dengan permaisurinya Nyai Siti Asiah tadi. Kemudian diteruskan oleh anak daripada Depati Malian, yaitu Depati
Muhammad Ali Besar, istrikan Bunda Ciyun binti Pangeran Basari yang merupakan pangeran dari Pedamaran marga Danau. Kemudian diteruskan oleh anak-anak beliau termasuk kami. Salah satunya keturunan aslinya adalah istri kami, Sabaria binti Muhammad Ali Besar, dan kami kebetulan di sini sebagai menantu. Namun di tahun 2011 kemarin Desa Sugiwaras ini ditetapkan menjadi desa wisata dengan maskot andalannya Rumah Limas 100 Tiang, dan mudah-mudahan ke depan ya Rumah Limas 100 Tiang ini menjadi salah satu dinasti wisata setelah Danau Teluk Gelam di Kabupaten Oki ini. Dan saat merawat ini apa kendala Pak saat itu? Betul? Ya menjaga ini. Jadi dalam merawat rumah ini ya kita tahu rumah ini berukuran 15 meter kali 35 meter ke belakang dengan bahan ya 90% kayu. Ini perawatannya ya sebenarnya membutuhkan ya perawatan yang maksimal karena ukiran, parada, dan juga bahan-bahan lainnya. Ini kalau tidak mendapatkan perawatan ya mungkin di samping termakan usia juga rayap dan lain-lain. Nah, inilah yang menjadi kendala kami karena kebetulan yang merawat sekarang ini hanya 2 orang dengan kesibukan kami sebagai pekerja sosial yang melayani masyarakat. Jadi kadang-kadang kami mohon maaf kepada tamu-tamu yang berkunjung, kebetulan kami tidak ada di rumah. Kalau juga ada di rumah kadang-kadang suasana rumah tidak dalam keadaan bersih. Jadi kepada para pengunjung yang tidak terlayani, mungkin juga yang suasananya tidak merasa nyaman, kami mohon maaf. Dan kemudian kepada pemerintah khususnya Kabupaten Oki dan Sumatera Selatan, baik melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun juga kepada pemerhati seni dan budaya, kami mohon bantuan untuk perawatan daripada rumah ini ya, karena kalau tidak kita rawat rumah ini, tidak kita lestarikan, bagaimana generasi ke depan mau menikmati seni budaya, seni ukiran, dan seni-seni yang lainnya di rumah ini. Karena ya mungkin ya mau tidak mau nanti rumah ini akan ya mengalami kerusakan. Jadi baik pemerhati maupun juga pemerintah, kalau tidak secepatnya turun tangan untuk membantu kami, maka kami pun juga banyak mendapat kesulitan-kesulitan. Mungkin Pak saat merawat atau menjaga rumah ini ada kendala mistis atau sebagainya? Pengalaman mistis. Saat menjaga. Ya, kalau kami ada pernah sekali mengalami semacam antara nyata dengan tidak nyata. Itu saat-saat mau tidur, tetapi katakanlah belum tidur, jadi antara jaga dengan tidur, ada di tempat kami tidur itu di pintu ada berdiri seorang putri dengan pakaian kebesarannya yang melihat kami yang sedang terbaring itu dengan senyuman. Jadi dia tidak berkata apa-apa dan kami pun terkesima, tidak sempat berucap. Ya, hanya saja penampilan seorang putri itu ya cukup membuat kami terkesima dan tidak menakutkan. Jadi tidak pernah atau merasa terganggu Pak ya? Tidak pernah. Alhamdulillah. Jadi sampai saat ini ya tidak ada hal-hal yang membuat kami
menjadi takut ataupun juga membuat kami merasa was-was merawat rumah ini. Tidak seperti cerita-cerita sebelumnya. Dulu di zaman pemerintahan kolonial ada ulang tahun Raja Belanda, kalau tidak salah itu Ratu Juliana. Jadi semua pangeran dikumpulkan ke ibu kota di Palembang. Rumah ini dalam keadaan kosong dan dititipkan dengan keluarga yang masih dekat untuk menjaganya. Ya, saat tidur penjaga tersebut atau keluarga yang kita suruh menjaga ini, yang disuruh oleh pangeran menjaga rumah ini, itu di dalam rumah. Tetapi ketika bangun di tengah malam, yang penjaga rumah itu sudah ada di luar sana. Kebetulan waktu itu ada bangunan, kalau sekarang ini istilahnya gazebo, kalau istilah bahasa Sejiwarasnya itu Tanggorajo. Berpindah sendiri. Nah, jadi entah apa, pintu semua masih dalam keadaan terkunci. Dia sudah tidur di Tanggorajo tadi, di luar, di pinggir sungai, atau yang sekarang ini lebih ngetop dengan bahasa gazebo. Tapi alhamdulillah selama kami merawat di sini tidak ada hal-hal baik mimpi maupun yang nyata ya yang membuat kami merasa takut ataupun merasa terganggu. Terima kasih. Terima kasih Pak atas penjelasan panjangnya tentang sejarah rumah limas berdirinya ini. rumah limas ini. Maaf jika kami mengganggu waktu Bapak. Dan terima kasih telah mengizinkan kami itu Mewawancarai Iya. Bapak dan meliput rumah limas ini. Dan guys, faktanya rumah ini, ukiran-ukiran ini terbuat dari emas asli. asli. Mas yang dilebur. Emas yang dilebur. Jadi yang ini bukan dicat guys, emas asli. Emas yang dilebur. Oke guys, mungkin itu saja video kami kali ini tentang rumah limas ini. Jangan lupa saksikan video kami seterusnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah, see you.